Menko Polhukam memang pernah ada komunikasi, pernah ada penawaran. Targetnya jelas ya, penyidikan, penuntutan, hasil-hasil kejahatan itu bisa dirampas. Saya yakin ya ada kalau serangan. Siapa di belakang itu? Nah, jangan-jangan Kapolrinya, jangan-jangan Jaksa Agungnya juga nggak berani. Dia menggeser Kapolri pun bisa ya. Mungkin menggeser apa namanya Jaksa Agung pun bisa. Mungkin juga bisa menggeser menteri. Nah, Ya. apakah bisa dihukum orang tidak bersalah? 189 triliun dan itu target yang pintar. Siapa orang-orang besar yang berada di dalam transaksi ini atau yang membikingi transaksi ini? Insya Allah dengan adanya tim ini itu akan terungkap. Jangan-jangan itu apa nama perusahaan yang besar itu siapa di belakangnya itu kan udah mulai terungkap, mulai gemetar. Halo, ketemu lagi di program Crosscheck diskusi publik akhir pekan. Mahfud MD menepati janji membentuk Satuan Khusus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU atas transaksi janggal 349 triliun rupiah. Genderang perang berburu mafia telah ditabuh Profesor Mahfud MD, wakil dari seluruh penegak aparat hukum dikerahkan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Ketua TPPU untuk menangkap pelaku dan mengembalikan uang negara. Tapi tidak ada KPK di dalam Satgas Mahfud MD. Pertanyaannya adalah, apakah nanti temuan Satgas akan diserahkan ke KPK atau Satgas akan bergerak langsung menangkap para pelaku atau KPK dan Satgas sama-sama berburu para pelaku? Langsung saja kita cross-check pertanyaan publik ini melalui Zoom kepada anggota tim ahli Satgas TPPU yang juga mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat pagi. Juga ada mantan Kabar Eskrim Polri Susno Dwaji. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Dan akan bergabung juga bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih banyak waktunya. Boleh kita langsung mulai ya Pak ya? Kita mulai dulu dari Pak Yunus mungkin ya Pak ya. Anggota tim ahli Satgas TPPU 349 triliun. Nah, Pak Yunus, boleh diceritakan sedikit nggak ya Pak? Awalnya ketika Bapak ditunjuk masuk Satgas, mungkin langsung dihubungi Pak Mahfud MD ya. Kemudian apakah ada tugas khusus nih untuk Pak Yunus nih dari Pak Mahfud? Jadi saya diminta masuk Satgas ini oleh Kepala PPATK yang nelpon sebenarnya. Oh, oke. Artinya bukan Pak Mahfud ya. Eh, Kalau Satgas ini tugasnya kan disebutkan di dalam SK itu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap hasil analisis, pemeriksaan dan informasi yang diberikan PPATK kepada Kementerian Keuangan ya. Di situ ada Irjen, ada Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai. Kemudian yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Nah untuk KPK ada beberapa, tapi nggak sampai 10 biji lah, dikit sekali biasa. Itu yang Oke. akan disupervisi dan dievaluasi oleh Satgas ini. Yang diselesaikan itu ada 300 laporan hasil analisis ya, laporan hasil pemeriksaan dan informasi yang diberikan oleh PPATK kepada Kementerian Keuangan, Polisian dan Kejaksaan. Jadi di keuangan ada terkait Irjen, penyidik Bea Cukai dan penyidik Direktorat Jenderal Pajak. Sementara yang ke penegak hukum itu ada ke kepolisian dan kejaksaan. KPK sedikit cuma beberapa saja. Nah ini yang harus disupervisi dan dievaluasi hingga nanti menghasilkan telah diselidiki, ada bukti permulaan yang cukup, dinaikkan jadi penyidikan, ada tidak pidananya, ada pelakunya, lalu diberikan ke penuntut umum, dibawa ke pengadilan untuk proses dan kurang lebih itu. Jadi tugas khususnya tadi saya difokuskan pada 200 LHA yang terkait dengan Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai dan Irjen, itu aja. Selebihnya diberikan kepada teman-teman yang lain, berapa orang? Saya 7 orang menangani 200. Oke, baik. Pak Yunus, sedikit saja nih Pak. Saya ingin konfirmasi aja Pak, berdasarkan SK yang Pak Yunus terima. Apa nih Pak, nama resmi Satgasnya? Apa betul namanya Satgas TPPU 349 triliun nih Pak? Biar Nama clear nih resminya, publik nih Pak, namanya Pak. nama resminya panjang sekali. Satuan Tugas, Supervisi, dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, laporan hasil pemeriksaan,
dan informasi dugaan TPPU. Nah, itu judulnya itu. Nggak menyebut angka 349 triliun, nggak menyebutkan ya. Baik, Nah, baik, kenapa baik. KPK nggak ikut ya? Mungkin sebelumnya udah ada komunikasi dan KPK kan juga lembaga yang independen ya. Akhirnya tadi disepakati kita akan berkunjung ke KPK untuk memberitahu KPK. KPK, ayo kok dapat laporan sekian, gimana follow up-nya gitu. Oke. Dalam dalam koordinasi berikutnya kita bisa mengundang KPK karena memang Perpres yang mengatur komite TPP memungkinkan mengundang pihak luar, boleh-boleh saja. Yang jelas minggu Baik, depan kita mau datang ke KPK untuk apa dalam rangka ya tadi seperti evaluasi laporan yang diterima oleh KPK. baik, baik, baik. Baik, Pak Yunus, dari penjelasan Pak Mahfud nih, ada target khusus untuk Satgasnya, Pak, yaitu menindak secara hukum para pelaku transaksi gelap di Kemenq. Nah, transaksi gelap di Kemenq berarti oknum di Kemenq dan juga orang lain di luar Kemenq ya, Pak. Nah, seperti apa gambaran target utama dan target lainnya di Satgas ini, Pak? Jadi kalau menurut saya memang harus pakai prioritas. Karena kerja Satgas sampai akhir tahun ini disuruh menangani 300 laporan, begitu banyaknya. Waktu hanya 7 bulan. Tadi saya mengusulkan prioritas pertama yang menyangkut penyelenggara negara, yang jumlahnya besar, yang kasusnya sedang berjalan atau terkait kasus lain, yang menarik perhatian publik. Eh, itu yang kita minta menjadi prioritas ya. Lalu apa targetnya ya? Targetnya ya Ya, mulai dari dilakukannya klarifikasi dan verifikasi juga karena semua yang menindaklanjuti itu penyidik kecuali Irjen ya, yang lain semuanya penyidik, penyidik pajak, penyidik bea cukai, penyidik polisi dan kejaksaan, maka dia melakukan penyelidikan untuk membuat jelas perkara pidana ini dengan mencari minimal 2 alat bukti dari masing-masing unsur yang didakwakan. Itu namanya bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup kalau ada 2 alat bukti bisa jadi ditingkatkan jadi penyidikan, sudah ada pidananya dan sudah ada pelakunya. Nah, kalau sudah ke situ, target berikutnya adalah penyidik menyerahkan ke kejaksaan. P21 itu menyerahkan ke terdakwa dan alat-alat bukti, lalu jaksa melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan eh, penuntutan di pengadilan. Nah, targetnya pengadilan akan memutuskan mereka yang bersalah diputus bersalah, kemudian aset-aset hasil pidana dirampas untuk negara. Nah, tes terakhir adalah apakah benar pengadilan akan merampas sebesar 349T itu. Kalau saya sendiri agak meragukan. Perampasan oleh pengadilan tidak akan sebesar 349 kalau menurut perkiraan saya. Karena sebagian kasus hari sudah selesai juga. oke. Baik, baik. Udah boleh dijelaskan juga sedikit nih Pak Yunus soal publik juga mungkin masih bertanya-tanya ya, alur kerja Satgas ini seperti apa ya Pak? Apakah Satgas bisa langsung melakukan penindakan seperti KPK menangkap tersangka atau Satgas hanya akan membuat rekomendasi untuk kemudian diserahkan ke polisi dan kejaksaan atau seperti apa gambarannya nanti nih Pak Yunus? Oh, Satgas ini kan nggak punya kewenangan penindakan. Yang punya kewenangan Hmm, penindakan itu ya penyidik saja. Kita oke. tadi kan supervisi, evaluasi, hasilnya kita kasih rekomendasi. Ini perlu dilakukan penyidikan, penuntutan. Eh, Proses-proses itulah yang kita akan dorong sehingga nanti sampai ke pengadilan. Nah, Hmm, untuk memulai semua ini, PPAT akan menyediakan seluruh laporan yang 300 tadi ya. Dan disediakan kami dari tim ahli diminta untuk mereview mana yang mau di follow up ya. Kita juga pilih-pilih mana udah selesai, mana yang enggak. Kemudian oke. ada di bawah di sana kan ada tim pengarah di bawah Pak Mahfud ya. Ada juga tim pelaksana dan tim kerja, mereka lah yang bekerja sama-sama dengan penyidik masing-masing instansi melakukan penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Itulah kita harapkan proses itu berakhir di pengadilan. Hmm, oke. Berarti bentuknya hanya rekomendasi berarti ya Pak Yunus ya? Ya, bisa rekomendasi, saran, mungkin bisa perbaikan dari eh, kebijakan atau penindakan yang dilakukan gitu. Eh, jadi tidak dengan upaya paksa, kita bukan penyidik soalnya. Ya, Nggak ada berarti kewenangan langkah komnas HAM. penindakannya tetap ada di penyidik ya, Pak Penyidik Yunus ya? ya, yang berwenang penyidik. Kalau enggak nanti dipermasalahkan kalau kita yang menindak-nindak, nggak ada kewenangan. Oke. Berarti bisa jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas tidak dilakukan oleh penyidik. Kalau penyidik merasa itu tidak perlu ditelusuri gitu ya, Pak? Ya kalau nggak dilakukan ya mungkin Pak Menko-nya atau Pak Menterinya bisa menegur, wah ini kenapa nggak dilaksanakan? Oke,
Pak Yunus, pekan ini kan baru dibentuk ya Satgasnya, dan Jumat ini kita rekaman juga sudah langsung menggelar rapat perdana. Nah, boleh dikasih tahu sedikit nggak Pak, hasil rapat tadi pagi ya? Kalau nggak salah tadi pagi baru rapat ya Pak Satgasnya ya? Ya, tadi baru rapat ya. SK ini 2 Mei. Jadi rapat itu lebih banyak apa ya? Rapat permulaan ya. Di samping memperkenalkan juga memastikan mereka yang ada di dalam SK apakah menerima apa enggak, hadir atau tidak, apa tugas-tugas secara umum ya disampaikan. Kemudian ada beberapa kesempatan orang diberikan kesempatan berbicara, termasuk saya tadi bicara mengenai prioritas. Karena saya bilang nangani 300 laporan hanya sampai bulan Desember tahun ini, apa bisa selesai? Harus pakai prioritas. Ya. Prioritas, kalau enggak ya nanti buang-buang energi sementara hasilnya sedikit. Kita perlu yang besar-besar misalnya. Karena kan kalau dilihat tindak pidana perpajakan itu cukup besar ya, selain korupsi dan narkotika ya. Dan tax ratio kita rendah, mungkin sekitar 8%-an. Nah, kalau ini bisa dikejar karena ini penyimpangan perpajakan, TPPU berada perpajakan, maka mudah-mudahan tax ratio jadi meningkat gitu ya. Kita nggak banyak utang lagi keluar gitu. Karena tax ratio kita cenderung menurun. Potensi nggak banyak digali, enforcement juga kurang tegas ya. Kalah sama tax ratio negara-negara tetangga. Itu kalau bisa dampaknya seperti itu ya bagus juga lah. Ya. Karena kita kejar mereka-mereka yang melanggar non perpajakan itu. Sebagai aktivis anti korupsi dan sering melaporkan tindak pencucian uang ke aparat, seperti apa Anda melihat Satgas ini Pak? Tugas besarnya dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Pertama, saya dukung 1000% terhadap Satgas ini. Ini sebagai upaya, opsi untuk menghancurkan, kalimatnya bagi saya gitu, ego sektoral. Karena nyatanya masing-masing seperti kemarin itu tidak paham apa yang terjadi sampai mengerucut, meskipun transaksi 349 triliun itu bisa jadi hanya 100 triliun. Tapi apapun proses itu, menurut saya, kemarin-kemarin kan seperti ditutupi, bahkan ditenggelamkan. Kalau tidak ada kasus Mario dan Dandi segala macam itu, David itu, saya yakin ini tidak terungkap sampai kiamat. Jadi akhirnya mau tidak mau, ini Satgas inilah salah satu ikhtiar untuk solusi, untuk setidaknya melakukan pelacakan. Soal yang didapat berapa, saya target lah ya 100 miliar lah, 100 triliun lah gitu, apa itu akan dapat lah mudah-mudahan kalau bicara target. Minimal dikatakan Pak Mahfud MD kemarin adalah tentang yang sasaran utama adalah terkait dengan perdagangan emas 189 triliun. Nah, minimal itu saya akan menarget minimal bea masuk aja lah 5%. 5% kan sudah lumayan, 5 tambah 3, 8 triliun lah. Udah besar itu. Apalagi kalau kita agak nakal dikit, bukan nakal sih, mereka tidak membayar bea masuk itu kan dengan alasan ini emas mentah. Oke, alasannya mau dibuat perhiasan. Nah, perhiasan itu kan nanti dapat PPN 11%. Ya udah kita minta 11% dari 189 triliun itu. Nah, kalau tidak berarti Anda penggelapan pajak. Nah, itu aja diproses. Nah, kalau mereka mau bayar, ya sudah kita tidak harus proses hukum sebenarnya, tapi yang penting dari 189 triliun itu kita dapat minimal 5%, kalau bisa ya 11%, dan itu prosesnya akan kita dapatkan. Nah, kita ini kan dalam kasus 189 triliun ini kan ada emas masuk, tidak mau bayar bea masuk karena alasannya emas mentah, tapi setelah di dalam ini dijual kepada orang-orang kaya yang berupaya sudah kotak batangan itu disimpan. Nah, maka kemudian ya tidak ada proses menjadi perhiasan. Nah, setelah tidak ada perhiasan, mereka orang-orang kaya ini mau jual lagi. Nah, dibawa keluar lagi alasannya sisa. 30-an% dibawa keluar, tidak bayar bea keluar lagi 5%. Jadi kita ini ada emas masuk tidak dapat bea masuk, keluar juga tidak dapat bea keluar, alasannya karena mau dijadikan perhiasan, ternyata tidak pernah dijadikan perhiasan. Ya. Nah, ini kan kalau ini dijadikan perhiasan dari pabrik ke toko grosir dapat PPN lagi 11%, toko grosir ke toko biasa dapat 11%, toko biasa ke konsumen kalau saya yang beli dapat lagi kena PPN 11%, kan harusnya banyak yang dapat. Nah, ini kita tidak dapat. Nah, kalau Satgas ini nanti saya istilahnya target untuk menyelesaikan 189 triliun minimal dapat 5% dari bea masuk, udah hebat itu. Apalagi kalau meningkatkan, ya udah karena kamu memasukkan ini alasannya untuk perhiasan, ya udah kita patok aja kamu jadikan perhiasan atau tidak, kita minta 11%.
Udah selesai, itu aja. Itu jadi kalau nggak mau dikenakan penggelapan pajak, gitu kan? Karena apapun proses dijual kepada orang-orang kaya. Kalau sekarang itu yang 189 triliun itu katanya cuma disimpan aja, gitu kan? Nah, itu berarti kan nggak benar juga. Terus kalau dia jadikan perhiasan, kepada pabrik mana perhiasannya? Harus ditunjukkan kan gitu. Saya yakin kalau udah di target itu aja langsung mereka bayar cepat-cepat, kalau bisa nawar 5% atau ya kalau kita ngotot kamu itu dulu masukkan untuk perhiasan maka ya harus tetap bayar 11%, mereka mau tidak mau pasti bayar. Dan itu sudah berhasil lah Satgas ini. Soal yang lain-lain nanti bonus aja lah menurut saya, gitu kan? Karena berarti cocok ya Pak Boyamin ya, kasus soal yang impor emas ini 189 triliun ini menjadi pintu masuk bagi Satgas untuk membongkar kasus-kasus yang lain, Pak Boyamin. Ya, betul, justru karena ini menurut saya itu barang mudah dan sederhana gitu. Karena apapun barang ini masuk harus ada biaya masuk. Kalau jadi mereka tidak membayar, oke kita turutin tidak bayar kan alasannya untuk perhiasan nanti akan dapat PPN. Kita target mereka 11%, udah bayar, keberhasilan Satgas itu. Tinggal karena Satgas ini kan punya power gitu kan, karena penegak hukum ada juga dalam Satgas. Lumayan itu nanti bonus lah yang berikutnya, karena itu satu. Kedua, saya teman-teman yang Satgas ini sangat mendukung penuh personel-personelnya, karena salah satunya ada mentor saya di YLBHI tahun 1994-96, Mas Ahmad Santosa itu saya cara kerjanya itu sistemik, metodis, punya target, pemecahan masalah, evaluasi itu ada semua deh. Kami diajari gitu. Tapi saya muridnya yang gagal, meskipun tetap diakui oleh muridnya. Karena saya apa? Saya itu kan hit and run aja gitu kan, one man show gitu. Jadi teman-teman sekalian itu seperti Danang Widoyoko, lama di ICW, Pak Laude Sarip, itu semua, Pak Yunus Husain juga otomatis. Saya percaya beliau-beliau itu akan mampu mengerjakan ini dan pasti ada keberhasilan. Jangan kemudian dituntut bahwa mampu menuntaskan 349 triliun gitu. Ya itu namanya tidak fair kalau menuntut semua bisa terungkap kan. Gitu. Jadi ini target yang utama 189 triliun dan itu target yang pintar karena ini gampang sebenarnya cara mengurainya gitu. Saya kira 1 bulan aja selesai mengurai yang 189 triliun ini. Kan tinggal ngejar aja kepada pedagangnya. Katamu kan perhiasan, mana perhiasannya? Kamu jual kepada siapa? Nangis di situ, yakin lah gitu kan. Oke, Pak Boyamin, ini kan tadi Pak Yunus sempat bilang nih ke saya nih soal dari target 349 triliun ini nggak akan semuanya mungkin bisa balik gitu ya. Nah dari Maki mungkin ada target nggak kira-kira berapa persen atau angka yang ini yang ideal untuk didapatkan? Ya, saya sepertiganya lah 100 triliun lah kira-kira target yang bisa dituntaskan. Artinya belum tentu didapatkan loh ya, karena bisa aja proses penegakan hukum kemudian. Tapi yang saya jelas yang 189 triliun itu dapat 5% aja udah 8 triliun. Kalau 11% sudah di angka ya 11 tambah setengah lah kira-kira ya 15 sampai 20 triliun. Udah besar itu yang kaitannya emas itu. Ini sederhana, mudah, 1 bulan aja cukup itu. Karena kemarin aja kan perdebatan ini, ini emas masih mentah, enggak dikenakan bea masuk. Padahal ini bentuknya sudah kotak-kotak kayak emas batangan itu. Tidak hanya dicap oleh Antam atau apa yang dikemas itu aja udah. Dan kemudian katanya untuk perhiasan. Dikejar aja perhiasannya mana. Jadi mana dijual kepada siapa. Ternyata enggak. Dicek aja perusahaannya itu. Ternyata dapat transaksi dari penjualan itu kan masuk rekening semua. Bisa dilacak kok itu. Siapa yang membeli. Kalau toh tunai dari mana kan bisa dilacak dari dolar apa money changer segala macam. Gampang itu. Saya yakin itu bahasanya itu kalau istilah teman-teman kepolisian penyidik pembantunya itu aja mampu kok gitu kan. Jadi teman-teman yang pangkat brigadir itu aja mampu untuk melacak. Gampang melacak kalau memang alasan jadi perhiasan, kamu olah jadi perhiasan, terus di mana pabriknya atau dan menjual ke mana. Tidak bisa Boyamin, kita bergeser dulu ke Pak Susno. Mungkin ada sedikit kendala sinyal nih Pak Boyamin. Saya mau bergeser ke Pak Susno dulu sebentar ya Pak ya. Pak Susno, ini kan kita melihat ya kalau dari Pak Susno sebagai mantan Kabarreskrim Polri gitu melihat Satgas ini orang-orangnya cukup ahli di dalamnya. Apakah ini menurut Anda sangat menjanjikan nih Pak Susno? Baiklah. Selamat siang Pak Boyamin yang baru masuk ya. Pak Fajar. Selamat siang, Pak. Jadi pertama saya menyambut baik ya Satgas yang dibentuk oleh Pak Mahfud ini ya. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena tadi Pak Yunus sudah uraikan bahwa Satgas ini tugasnya adalah memberikan
melakukan evaluasi, Supervisi. supervisi, kemudian memberikan rekomendasi. Itu sangat bagus. Kebetulan orang-orangnya adalah pakar, dan saya tahu sendiri Pak Yunus ya. Pak Yunus itu adalah orang pertama yang membentuk PPATK dan saya menjadi anak buahnya. Apa yang diharapkan Pak Boyamin tadi, 100 triliun misalnya dari emas, ya bisa masuk. Kemudian dari pajak itu gede loh. Bukan pajak yang kecil-kecilan kayak kita. Nah, dari pajak perusahaan-perusahaan besar, ya misalnya yang paling banyak mungkin dari sektor pertambangan, sektor perkebunan, yang luas-luas mereka itu pajaknya gede-gede loh. Gede-gede sampai triliun. Atau dari perusahaan asing, perusahaan minyak, atau bank asing, dan lain-lain. Dan itu bukan aparat penyidiknya tidak mampu secara ilmu pengetahuan dan teknik penyidikan. Katanya Pak Boyamin tadi ya pangkat brigadir aja mungkin mampu. Persoalannya siapa di belakang itu. Nah, jangan-jangan Kapolrinya, jangan-jangan Jaksa Agungnya juga nggak berani gitu. Tapi dengan adanya rombongan Pak Yunus CS yang masuk di situ, kemudian informasinya diharuskan disidik, misalnya perusahaan ini, disidik ini, ya backup daripada the power of netizen. Kan luar biasa kan? Gubernur Lampung aja hampir pingsan kan gara-gara the power. Nah, apakah bisa dihukum orang tidak bersalah? Bisa saja. Katanya Pak Mahfud sendiri yang bilang, manakala penyidik, penuntut, hakim, dan pengacaranya udah kompak, bisa kok. Apa sulitnya ngukum orang yang nggak bersalah. Nah, jadi inilah dengan masuknya tim Satgas ini, apalagi Satgas ini tugasnya tidak mencampuri masalah kewenangan hukum karena itu sudah diatur dalam hukum acara, tapi yang paling penting itu adalah backup dengan mengadakan supervisi, evaluasi, kemudian memberikan rekomendasi. Kemudian syukur nanti kalau apa yang ditemukan itu bisa dilempar ke publik. Nah, itu tambah kuat karena yang paling kuat di dalam suatu negara itu adalah the power of netizen. Ya, suara rakyat ya, itu. Jadi kita harapkan nanti Pak Yunus ya bisa buka dikit-dikit lah. Wah, ini ternyata perusahaan besarnya ini gitu. Nah, perusahaan mungkin tidak gitu ya Pak Susno ya, setiap pergerakannya misalnya, gitu ya Pak ya. Iya, misalnya perusahaannya namanya ABCD gitu. Ah, orang sudah mencari-cari gitu. Nah, jangan-jangan itu perusahaan yang besar itu siapa di belakangnya itu kan udah mulai terungkap, mulai gemetar mereka. Tapi kalau misalnya mereka melawan institusi, misalnya melawan penyidik Polri atau Kejaksaan Agung, kepolisian, mungkin mereka berani karena mereka punya power gitu. Tapi kalau mau melawan netizen, ya nggak berani lah. Tambah dilawan, tambah jadi gitu. Oke, selamatlah Pak Yunus. Saya yakin kalau Pak Yunus sudah masuk situ dan Pak Ahmad Santoso dan lain-lain, saya belum begitu hafal siapa saja orangnya. Insya Allah ini terungkap gitu. Terungkap. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kita doakan sama-sama nih Pak Susno. Iya. Nah, kita lanjut soal sorotan publik nih Pak Susno terkait mengapa KPK tidak masuk ke dalam Satgas. Ini kan jadi ramai juga di publik nih Pak. Kalau Pak Susno melihatnya seperti apa nih Pak? Kalau KPK ya kan jelas dia kan kementerian yang di luar, bukan kementerian, lembaga yang di luar koordinasi daripada Menko Polhukam. Betul. Nah, nanti kalau dia dimasukkan di situ, independensinya nanti berkurang. Sekarang saja masalah independensi KPK banyak digugat oleh publik. Apakah KPK independen, apakah KPK itu. Nah, kalau KPK udah masuk sini, sudah tambah nanti dihujat lah ya, dikritisi. Nah, tapi dengan teknik yang Pak Yunus katakan tadi, dengan cara kerja begitu, bahwa bisa mengundang, bisa nanti mendatangi untuk koordinasi. Kan tim tindak pidana TPPU itu boleh saja datang ke sana berkoordinasi dan begitu. Ya. Kan itu sama saja artinya, walaupun tanpa secara hitam di atas putih dimasukkan di dalam SK sebagai Satgas, tapi pasti KPK akan menyambut dengan baik koordinasi ini. Oke, terima kasih banyak Pak Susno. Sekarang saya mau bergeser lagi ke Pak Yunus, boleh ya Pak Susno ya? Pak Yunus masih bersambung sama kita? Ya, masih. Ya. Pak Yunus, ini kan Pak Mahfud kepada media mengatakan Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak bisa gabung ke Satgas, tapi akan terus mengolah TPPU yang masuk ke KPK.
Jadi KPK memang tidak mau gabung Satgas, bukan tidak dimasukkan ke dalam Satgas. Sudah diajak Pak Mahfud, Pak Firly tidak mau. Boleh publik menyimpulkan seperti itu ya Pak Yunus ya? Memang tadi kami dilaporkan juga oleh Pak Sugeng eh, eh, dari Deputi Menko Polhukam, memang pernah ada komunikasi, pernah ada penawaran. Mungkin dengan pertimbangan KPK itu lembaga independen, Benar. untuk menjaga itu dia lebih baik di luar. Tapi kami tetap menjaga hubungan. Minggu depan kita datang ke sana untuk Oke. memfollow up LH PPAT yang diserahkan ke KPK. Ada beberapa ya, mungkin tidak sampai ya 10 biji, nggak sampai lah ya, tidak banyak. Dan juga kami bisa berkomunikasi, mengundang, bertukar informasi dengan KPK, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada kesepakatan seperti itu ya. Kita akan Oke. kita akan undang mereka, kita akan bertukar informasi dan berkoordinasi dengan KPK juga. Oke. Nah, sementara di mata Pak Yunus nih sebagai tim ahli Satgas ya, ada plus minusnya nggak Pak? KPK tidak masuk ke dalam Satgas. Ya, kalau ditanya plus minus pasti ada. Misalnya kita ambil contoh terkait laporan-laporan PPATK ke Kementerian Keuangan, ada ke Irjen misalnya ya. Itu menyangkut pelanggaran disiplin atau tata tertib pegawai, bisa juga ada korupsi, bisa juga ya, atau terkait korupsi terkait tidak perpajakan dan bea cukai. Kalau menyangkut penyelenggara negara, menyangkut jumlah yang besar, menyangkut penegak hukum, itu kewenangannya lebih dekat ke KPK. Karena dia ada kewenangan khusus, dia bisa menyidik dan dia bisa menuntut langsung ya. Ada kemudahan-kemudahan di dalam undang-undang KPK. Itu salah satu kemudahan kalau pakai KPK, pakai undang-undang KPK ya. Ya. Jadi itu sekarang jadi ya tidak langsung aja dimanfaatkan oleh KPK, tapi kita akan berkoordinasi dengan KPK itu sendiri. Itu Oke, kelebihan kalau berarti. KPK ikut, dan kalau KPK nggak ikut ya kekurangannya di balik itu juga, kita nggak bisa pakai kewenangan KPK untuk korupsi oleh penyelenggara negara terutama. Oke. Berarti walaupun KPK tidak masuk dalam Satgas, koordinasi maupun komunikasi tetap terjalin dengan baik gitu ya, Pak Tetap Yunus ya? terjalin dengan baik ya. Oke. Kita ke Pak Boyamin lagi, boleh Pak Boyamin? Dibuka kameranya. Ya, Pak Boyamin, saya ingin tanggapan Anda nih soal pengakuan Pak Mahfud bahwa Ketua KPK Firly Bahuri menolak masuk Satgas. Apa ini ada hubungannya dengan pernyataan Pak Prof Mahfud sebelumnya soal TPPU Rafael Alun? Mahfud MD beberapa kali mengatakan PPATK sudah lapor ke KPK, seakan mengarahkan bola ke KPK. Apa kemungkinan seperti itu, Pak Boyamin? Ya jangan diametrikalkan begitu gitu kan. Bisa aja Pak Mahfud sama Pak Firly itu saling tektokan kan gitu kan, bisa aja, kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Tapi sebenarnya saya yakin Pak Mahfud ingin menjaga independensi, Pak Firly juga menjaga independensi dari KPK. Oke. Meskipun memang ini ada kerja besar, gawe besar untuk menuntaskan 349 triliun ini gitu. Dan misalnya saya contohkan itu kan, saya sudah melapor kepada Kejaksaan Agung dugaan pembiaran penagihan pajak 1,7 triliun hanya selesai di 15 miliar. Nah, itu nanti, itu saya yakin kalau nanti juga di stressing oleh Satgas, maka teman-teman Kejaksaan Agung akan lebih kencang menanganinya. Gitu. Tapi kalau diserahkan hanya ke Kejaksaan Agung, begitu bisa aja agak lemot gitu kan. Makanya seperti Pak Susnodo Haji tadi, inilah perlunya tim Satgas ini untuk memberikan supervisi juga gitu kan. Ya. Tinggal Satgas manggil Jaksa Agung atau mendatangi Kejaksaan Agung, laporan yang terkait 1,7 triliun itu bagaimana kan gitu kan. Nah, mereka harus laporan dengan yang konkret dan lebih dikatakan sebagai bentuk kerja kan gitu kan, bukan sekedar ngeles aja kan gitu. Nah, itu yang nanti positifnya begitu gitu. Saya aja dapat data tagihan pajak 1,7 triliun hanya sampai saat ini tanda kutip diselesaikan dengan 15 miliar. Nah, saya melaporkan dugaan oknum pejabat pajaknya sengaja tidak menagih itu gitu. Kenapa? Sudah ada izin dari Menteri Keuangan untuk menyandera 3 orang. Nah, yang disandera baru yang paling kecil atau paling miskin gitu, 15 miliar itu. Karena dia tidak pemegang saham. Nah, yang 2 pemegang saham lainnya sampai sekarang tidak disandera, padahal sudah dapat izin dari Bu Menteri gitu, Bu Menteri Keuangan. Tapi Bu Menteri Keuangan juga saya protes, saya kritik. Loh, dia kan kemudian diminta untuk melepaskan orang yang disandera tadi. Nah, mestinya kan dia cek, dia mengizinkan 3 orang, melepaskan kok cuma 1 orang kan gitu. Mestinya kan anak buahnya dikejar kan mestinya. Nah, itu 2 tahun terlunta-lunta gitu. Baru kemudian kemarin saya
datang ke Kejaksaan Agung, baru mulai gerabyak-gerabyak Kementerian Keuangan untuk mencari PT-nya siapa, pemegang sahamnya siapa, dan sebagainya gitu. Dan Ya. itulah saya kira kerja-kerja amatiran inilah yang mestinya Satgas nanti akan mentreatment, mendorong untuk lebih profesional lah gitu kan. Oke. Jadi kekuatannya mestinya Satgas di situ, menjadikan Oke. penegak hukum kita, lembaga-lembaga kita yang tadinya egois sektoral, hanya maunya sendiri, dan bahkan lebih cenderung menutupi, bahkan menenggelamkan kasus-kasus yang mestinya merugikan negara, dan kerja yang terakhir, istilah saya kerja amatiran, maka Satgas menjadikan mereka jadi kerja profesional. Betul. Nah, saya misalnya punya catatan ini, perusahaan besar diduga ada permainan pajak gitu. Nah, sudah penyidikan, tapi kemudian ini sedikit terhambat karena apa? Atasannya sendiri yang tidak mendukung, sehingga penyidiknya kebingungan gitu. Nanti ya 2-3 minggu lagi akan ketahuan itu siapa gitu yang dimaksud, karena saya akan gugat pra peradilan di Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya itu terkait apa? Dan ini perusahaan besar yang berurusan dengan otomotif, yang berkaitan dengan kebun sawit, berkaitan dengan jalan tol. Akan besar ini nanti ledakan, dan itu akan saya suplai ke Satgas juga nanti, biar ini juga nanti disupervisi gitu. Dan inilah yang saya kira saya kenapa mendukung penuh kerja Satgas ini, karena nanti ini akan memperuncing, mempertajam pisau yang digunakan untuk menegakkan hukum. Itu Mas Fajar, masih. Baik, baik. Pak Boyamin, ini soal yang satu hal yang mungkin menarik juga di mata publik ya, soal selain tidak masuknya KPK ke dalam Satgas, ini yang menarik kan di dalam Satgas ini terdapat perwakilan dari Dirjen Pajak dan juga Dirjen Bea Cukai. Nah, padahal Satgas ini juga akan bekerja memeriksa Dirjen tersebut tuh. Nah, bagaimana nih, apakah menurut Pak Boyamin bagus ada di dalam atau mereka di luar aja gitu? Ya, menurut saya tetap bagus di dalam karena kelembagaan. Karena apa? Nanti Satgas ini butuh data dari pajak maupun bea cukai. Kalau mereka di luar dengan alasan mereka rahasia, maka bisa jadi malah mereka negatif, membuat benteng pertahanan menjadi defensif. Diminta data aja mulur-mulur, sehingga sampai akhir Desember tidak dikasihkan, alasannya ini itu belum ketemu dan lain sebagainya, kan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka di dalam, maka langsung bisa ditreatment. Data ini mana? Seperti saya tadi, tagihan 1,7 triliun, bagaimana kok ternyata yang disandera yang tidak punya saham aja, yang saham malah dilepas, nggak disandera-sandera. Nah, itu mereka bisa jawab di dalam, nggak usah harus perlu koordinasi lagi gitu. Justru saya malah menyarankan memang sejak awal untuk dimasukkan. Setidaknya kalau ini Satgas ini bagian dari pengadilan semu, ya diadili di dalam gitu loh. Kalau dimarah-marahi, biar dimarah-marahi di dalam gitu loh, ketahuan belangnya kalau ada yang main-main kan gitu. Dan secara kelembagaan tidak mungkin mereka akan main-main untuk menghambat, karena apa? Ada Irjen Kementerian Keuangan juga gitu. Nah, dulu Irjen Kementerian Keuangan itu sudah pernah OTT tanda kutip dugaan pemerasan jasa kurir di bandara. Tapi karena tidak dapat dukungan dari atasannya, tidak dapat dukungan dari publik dan lain sebagainya, perkaranya hampir tenggelam. Tapi ada yang baik hati bocorkan ke saya bawa ke Kejaksaan Tinggi Banten, akhirnya diproses, pelakunya didakwa dan divonis 3,5 tahun gitu. Dan inkrah baru sebulan yang lalu misalnya. Jadi ini yang bukan saya mau ngecap gitu kan. Saya yang partikelir aja bisa melakukan treatment, apalagi Satgas saya berharap betul nanti bisa melakukan treatment yang kira-kira bisa lebih nilai tambah dan itu excellent hasilnya gitu. Dan tinggal mau seperti apa, maka ya bahasanya Pak Yunus dan kawan-kawan itu, kalau boleh saya mohon, ambillah momentum ini untuk menyumbang negara tidak bubar gitu, untuk dikenang anak cucu. Tapi kalau nanti negara bubar karena korupsi merajalela, ya berarti termasuk yang nyumbang Pak Yunus Hussein ini. Saya boleh menambahkan sedikit ya. Saya setuju Pak. Silakan Pak Yunus. Jadi kalau ada kickback, ada korupsi terkait fiskus atau penyidik pajak, bea cukai, memang ya itu kewenangan KPK lebih dekat ke situ. Cuman untuk tindak pidana perpajakan sendiri dan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penyidiknya tunggal. Hanya penyidik pajak yang bisa menyidik tindak pidana perpajakan. Nah, itu perlu diingat itu. Ini kan kasusnya kasus perpajakan. Menyidik TPPU perpajakan mereka juga yang bisa. Kemudian tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai yang hanya bisa menyidik hanya penyidik bea cukai saja. Penyidik lain nggak bisa. Nah, mereka diperlukan di dalam. Cuman
karena kita ada orang luar, saya sebut multi stakeholder, mudah-mudahan Satgas ini lebih dipercaya dan hasilnya pun bisa dipercaya. Itu saja, kita lihat manfaat saja, kita saling mengontrol lah di dalam gitu. Makasih Mas. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Susno ya. Pak Susno, ini kan tadi sempat Pak Susno juga sempat bilang ya di awal, ini mungkin gampang kasus ini seperti yang bilang Pak Boyamin, 1 bulan aja cukup nih untuk membongkar kasus, salah satunya contohnya impor emas yang tadi. Nah ini kan ada kemungkinan ada orang-orang kuat di belakangnya gitu Pak Susno ya. Nah menurut Pak Susno nih, yang mungkin orang-orang kuat ini bisa mengganggu jalannya proses pengungkapan kasus ini atau mengganggu jalannya penyelidikan dari Satgas. Nah, apa yang menurut Pak Susno jadi PR terbesar Satgas saat ini nih Pak? Jadi yang kita maksud dengan orang kuat ya bukan orang yang bertato budinya besar mengerikan, tetapi orang yang punya kemampuan. Dia tidak punya kekuasaan, tapi dia punya pengaruh, misalnya mempengaruhi pejabat kita, geser pimpinan lembaga ini. Boro-boro hanya seorang direktur penyidik ya, mungkin dia menggeser Kapolri pun bisa ya, mungkin menggeser Jaksa Agung pun bisa, mungkin juga bisa menggeser menteri, itu kan orang kuat ya. Nah, tetapi manakala sudah ada Satgas dan informasi-informasi itu dialirkan ke publik dengan tidak melanggar undang-undang TPPU, kan manakala sudah masuk ranah penyidikan itu kan akan terbuka dengan sendirinya kan. Nah, maka backup daripada publik dengan menyuarakan orang kuat tadi jadi loyo dia. Jadi tidak mampu gitu kan. Bila perlu orang kuatnya yang ditangkap gitu. Kalau orang kuatnya ditangkap, apakah orang kuat karena punya kekuasaan secara yang diberikan undang-undang, atau orang kuat yang punya kemampuan finansial sehingga dia bisa mempengaruhi perpolitikan dan perkekuasaan di Republik ini, itu pasti kalah dengan masyarakat karena kekuasaan tertinggi itu ada di tangan masyarakat kok. Undang-undang aja bisa kalah. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan Pak Yunus katakan tentang undang-undang perpajakan dan undang-undang bea cukai. Ya mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi ya tentang kedua undang-undang itu. Apakah ya undang-undang pajak itu yang menangani orang pajak, yang memproses orang pajak, yang menentukan denda orang pajak, kemudian peradilannya peradilan pajak, hakimnya orang pajak, pengacaranya orang pajak. Jadi katanya Yosua jeruk makan jeruk. Mungkin faktor luas sudah seharusnya kita evaluasi undang-undang itu, termasuk undang-undang tentang bea cukai. Di negara ini pelanggaran bea cukai itu bisa tidak menjadi pidana loh. Nah, dievaluasi lagi lah. Ya dengan terbukanya ini gara-gara tendangan si Mario ya kepada David ini bergulir kemana-mana yang ngalahkan Piala Dunia ya, tidak ada U20 tapi ada U David gitu dan U Mario gitu. Nah, ini bergulir kemana-mana, bagus ini. Nah, kebetulan orang-orang yang di Satgas itu orang-orang yang bagus, yang terpercaya, saya yakin akan banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada negara ini. Bukan hanya ya. Oke, saya pertanyaan yang sama mungkin untuk Pak Boyamin nih soal apakah ada kemungkinan muncul serangan balik nih ke Satgas dari orang-orang kuat yang tadi disebutkan oleh Pak Susno. Saya yakin ya ada kalau serangan. Soal nanti mempan atau tidak itu saya yakin mempan paling ya 20% lah kira-kira kan gitu. Tapi kalau yang terkait misalnya sektoral tadi seperti dikatakan Pak Susno tadi, ya buktinya ada beberapa kasus itu mandek itu sudah lama. Misalnya isu tahun 2012 itu dugaan rekening gendut oknum pegawai pajak dan beberapa sudah treatment dan sudah mencoba melacak. Kejaksaan Agung waktu itu bikin surat juga segala macam itu, tapi tidak ada satupun yang diproses gitu kan. Nah itu saya yakin itu ada proses-proses, padahal ada orang yang oknum itu ketakutan sampai minta cuti ke luar negeri alasannya kuliah gitu. Kuliahnya ya nggak lulus gitu, namanya aja dia sungguh-sungguh, terus akhirnya minta cuti lagi tuh lewat tanggungan negara.
terus kemudian ini apa kerja di perusahaan swasta begitu sebentar. Sekarang masuk jadi eselon 1 setelah isu itu mereda gitu. Bayangkan kayak begitu gitu. Nah, ini Satgas nanti saya yakin lah ini karena banyak orang dan kredibilitasnya saya yakin mumpuni, kapasitas juga, integritas apalagi saya yakin sih tidak akan ngaruh lah karena ini sebuah kerja besar dan saya yakin Pak Mahfud pun punya keinginan besar untuk membuat prestasi di akhir masa pemerintahan ini gitu. Jadi dan saya nampaknya Pak Jokowi pun juga menginginkan itu gitu. Jadi ya ketika presiden sudah turun tangan juga saya yakin tidak akan ada yang berani macam-macam dan apalagi nanti didukung oleh publik begitu ya. Kita lihatlah nanti prestasi-prestasi yang akan ditorehkan oleh teman-teman kita dukung penuh itu. Misalnya saya membocorkan tentang cukai rokok itu Pak Susno. Ada bagus ya. perusahaan besar Ya. misalnya bikin gudang di Jawa Tengah gitu. Ternyata saya lacak itu pabrik gitu. Nah, karena gudang kan tidak perlu dikasih cukai kan alasannya kan gitu. Ternyata di situ pabrik pembuatan gitu. Nah, itu cukainya dari mana gitu. Nah, jadi itu banyak modus-modusnya yang sebenarnya dengan treatment sederhana aja bisa kelacak gitu. Dan misalnya tembakau yang dibeli harganya 10 triliun. Jadi rokok kok cuma jadi 6 triliun itu kan. Nah, kemana? Yang dicukai loh, yang dipasang cukai. Alasannya rusak dan lain sebagainya. Rusak pun masih bisa dibuat pabrik yang lebih kecil yang anak perusahaannya misalnya yang tembakau rusak. Artinya juga cukai lagi. Gampang kalau mau begitu gitu. Jadi bukan hanya sekedar pajak seperti kemarin Semarang saya akhirnya membongkar kasus importasi barang katanya mesin untuk press gitu. Ternyata isinya mobil yang miliknya James Bond Mercy yang lama abu-abu itu, sangat klasik itu. Harganya di atas 1 M lah. Padahal itu kemudian dengan alasan dokumennya hanya pabrik hanya untuk press itu ya harganya sekitar 100-200 juta gitu dan kemudian bea masuknya juga kecil. Setelah saya bongkar, kemudian apa yang terjadi di tengah jalan dia katakan untuk duganya melindungi si importer itu kemudian cepat-cepat dijadikan barang milik negara mau dilelang. Saya protes keras lagi nggak jadi. Ya itu kalau itu saya yakin motor gede itu yang bodong-bodong itu karena apa? Ya aturan-aturan begitu untuk menutupi semuanya, oknumnya kemudian dijadikan barang milik negara terus dilelang. Yang lelang yang membeli ya importasi tadi gitu. Jadi malah justru melegalkan penyelundupan jadinya. Nah ini kayak begini-begini Satgas nanti bisa mendalami dan kemudian istilah saya bukan hanya treatment terhadap proses yang ada misalnya penegakan hukum, tapi memperbaiki aturan, memperbaiki SOP supaya tidak jebol-jebol lagi gitu. Masa kita mau dikadalin kayak model tadi yang importasi mobil klasik, mobil mewah gitu, tapi dengan dokumennya hanya barang press ya untuk plastik lah, harganya seratusan juta lah gitu. Jadi dan itu gampang aja sekarang alat-alat kita memindai kontainer itu bisa kok. Dan waktu itu karena gara-gara ada orang baik yang membocorkan hasil pindai kontainer gitu ke saya, akhirnya bisa saya treatment gitu. Jadi gampang kalau sekarang ini dengan alat semakin canggih itu kontainer di dalam itu ketahuan isi buah atau isi mobil atau isi mesin atau apa gampang, tidak harus bongkar kontainernya gitu. Jadi scan itu sudah bukan kita aja yang masuk bandara di scan bawa metal atau tidak itu sekarang lebih canggih lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Boyamin. Mungkin terakhir saya mau minta closing statement kepada Pak Yunus nih sebagai tim Satgas nih. Apa yang bisa dijanjikan nih Pak Yunus kepada publik nih yang berharap pelaku transaksi janggal ratusan triliun rupiah ini benar-benar diseret ke meja hijau dan asetnya bisa dikembalikan ke kas negara? Jadi dalam rapat tadi memang saya tawarkan untuk targetnya jelas ya. Penyidikan, penuntutan, bawa ke pengadilan dan time frame-nya harus jelas. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, apa yang dikerjakan. Dan terakhir pada akhir tahun udah ke pengadilan, nanti kita lihat pengadilan kan cukup lama. Apakah benar dia merampas besar 349 itu? Jadi itu yang jalurnya yang akan dilalui, walaupun waktunya sangat singkat ya, jalannya mungkin terjal juga, tapi kita harapkan ujung dari rezim anti pencucian uang ini berakhir di pengadilan. Hasil-hasil kejahatan itu bisa dirampas untuk negara gitu. Itu yang kita harapkan bisa berjalan. Sudah tentu harus dukungan dari media, dari masyarakat, netizen. Tanpa dukungan publik kita nggak kuat juga kita.
Ya, kalau perlu ditagih terus gitu, biar jalan terus itu. Masih. Baik, terima kasih. Pak Susno, mungkin terakhir closing statement dari Pak Susno, harapan Pak Susno, mungkin tadi saya juga sempat bertanya kepada Pak Boyamin nih, dari 349 itu berapa kira-kira yang ideal bisa kita dikembalikan untuk kas negara nih, Pak Susno? Pertama, saya mengapresiasi tim yang dibentuk ini ya. Besar sekali harapan yang disandarkan kepada tim ini ya. Fungsinya selain evaluasi, kemudian mengadakan rekomendasi dan lain-lain, juga memberikan backup gitu. Backup karena dia bisa membackup terhadap siapa orang-orang besar yang berada di dalam transaksi ini atau yang membikingi transaksi ini. Insya Allah dengan adanya tim ini itu akan terungkap. Kemudian juga rekomendasinya bisa juga nanti berupa perbaikan di dalam peraturan perundang-undangan di negara ini. Walaupun itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai 3-4 tahun karena harus melalui parlemen kita gitu ya. Jadi saya yakin lah. Kemudian juga saya berharap juga publik, sebagaimana Pak Yunus katakan tadi, supaya membackup ini. Supaya apa yang diharapkan oleh Pak Bunyamin tadi itu bisa terbuka semua. Publik silakanlah menyampaikan kepada Pak Bunyamin, kepada media, apa-apa yang tidak wajar terjadi, dan itu untuk kita ungkap dan untuk memperbesar pemasukan pada negara dan memperbaiki negara ini. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Pak Boyamin, terima kasih juga Pak Yunus atas waktunya. Terima kasih. Kita harapkan semua Satgas bisa bertugas dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak, dan dukungannya juga full ya gitu ya Pak ya, maupun dari pemerintah maupun dari publik. Terima kasih Pak semuanya. Pak Yunus, Pak Bunyamin, Mas Fajar. Pak, ya, pokoknya kalau lemot nanti saya gugat pra peradilan kan gitu aja selesai. Iya. Terima kasih banyak Pak Boyamin. Terima kasih. Oke, demikianlah dialog Crosscheck pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti program Crosscheck setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan narasumber yang berbeda, dengan tentunya tema yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.